Oke, halo teman-teman semua, salam sepak bola. Balik lagi di F9 Football Talks dalam pembahasan hasil kemenangan Real Madrid 3-1 melawan Paris Saint-Germain yang gue nonton jam 3 subuh sampai jam 5. Eh, kalau boleh jujur sebenarnya gue nonton PSG karena gue fans Messi, teman-teman ya. Tapi di sini gue akan netral, gue akan bahas tentang apa yang gue tonton, apa yang gue udah bikin notes-nya. Dan untuk fans Madrid juga tenang aja, gue akan bersikap netral, oke? Madrid masih menunjukkan bahwa mereka memang punya mental juara ya, punya DNA Eropa. Dan kalau urusan menang UCL apa enggak musim ini ya masih sulit sebenarnya. Cuman menghadapi PSG, mental mereka jauh lebih siap gitu. Meskipun PSG udah punya banyak pemain mahal, tapi sangat disayangkan blunder dan juga ketidaktenangan pemain-pemain PSG ini akhirnya ya dapat hasil negatif gitu, menghasilkan hasil negatif untuk kalah di Santiago Bernabeu dengan skor 3-1 ya. Pertandingan sebenarnya dimulai dengan pressing dari Madrid yang sangat-sangat intens ya. Mereka memasang Nacho Fernandes karena Mendy suspend, nggak bisa. Casemiro suspend tapi dipasang Federico Valverde. Jadi Toni Kroos yang menggantikan Casemiro di DM, tapi kanannya adalah Valverde gitu. Sementara depan Vini, Benzema, Asensio sama ya. Kalau misalkan PSG, mereka bermain Di Maria cadangan, Messi, Neymar, Mbappe normal, Verratti, Paredes, Danilo. Nah ini yang gue bingung nih. Seharusnya dari awal Wijnaldum dipasang gitu, ketimbang lu pasang Danilo. Di Ligue 1, Ligue 1 ya bacanya, Ligue 1 ya, di Liga Prancis, gue beberapa kali nonton. Danilo ini bikin banyak kesalahan sebenarnya. Ketika lawan Saint Etienne dan match terakhir lawan Nice ya. Memang gue nggak nonton full ya kalau untuk di Liga Prancis karena ngebosenin banget jujur aja. Tapi ini pertandingan lawan Madrid itu. Di bench lu punya banyak pemain yang siap nih. Ada Wijnaldum, ada Idrissa Gana Gueye, ya kan? Dan lu memilih untuk masang si Paredes dan juga si Pereira. Paredes menurut gue masih kurang. Dia bukan starting 11 yang layak gitu. Dan Danilo juga sering melakukan kesalahan gitu, panik. Nah masalahnya sekarang 4 back di belakang. Juan Bernat digantikan sama Nuno Mendes ya. Makanya gue bingung, aduh kenapa Mendes lagi ya. Hakimi main, Achraf Hakimi, cuman sempat cedera kan ya. Yang sering digantikan sama Thilo Kehrer gitu. Dan ya dipaksain mainnya jelek juga gitu. Gue udah bikin banyak notes sebenarnya. Pada saat awal pertandingan, Eder Militao sempat kebentur sama Kroos ya. Dan cuman untungnya nggak cedera. Dan bahkan ada banyak insiden ketika beberapa pemain PSG juga kena tackle. Seperti kayak misalkan Nuno Mendes juga. Dia suka kena tackle, terutama sama Asensio nih. Sempat dia jatuh dan gue kira itu beneran cedera. Ternyata nggak, masih bisa lanjut gitu. Dan di menit-menit akhir juga dia sempat ngeluh masalah kakinya juga gitu. Cuman harusnya sih nggak apa-apa gitu. Nah itu soal cedera dan juga pelanggaran-pelanggaran terjadi ya. Terlalu banyak protes dari banyak pemain PSG dan juga Madrid. Dan kalau dari permainan yang gue notes adalah si Mendes ini sering banget nggak cover sayap kiri. Ketika sayap kirinya itu harusnya di cover, dia malah ke tengah. Dampaknya apa? Madrid bisa main long ball ke Asensio dan juga ke Carvajal gitu. Memang nggak fatal karena masih babak pertama gitu. PSG masih bisa bikin banyak chance ya kan. Kalau lu lihat di statistik di sini, babak pertama PSG melepaskan 8 tembakan, 4 on target. Cukup imbang ya sama Madrid. Madrid juga 8, 3 on target. PSG lebih mendominasi. 60% ball possession, Madrid 40, dan gol dicetak oleh Kylian Mbappe. Ketika Mbappe cetak gol ini, dari counter attack ya, umpannya Neymar, ini kencang banget, bagus banget golnya, dan sempat ditepis sama Courtois, cuma tetap masuk, powernya kencang banget. Ini gue udah feeling nih, kalau misalkan dipertahankan, PSG pasti bisa lolos nih, udah unggul 2-0. Masalahnya teman-teman, babak kedua, PSG nurunin tempo. Ini yang kampretnya juga nih. Sayang banget. Nurunin tempo dan ada insiden ketika si Donnarumma melakukan blunder ya. Diagresifin sama Benzema, dia nggak bisa lari dari itu. Jadi dia umpan terlalu pelan. Akhirnya ya direbut, counter attack langsung
jebol kan. Bahkan wasit gak liat VAR, itu seharusnya dilihat VAR karena ada insiden yang merugikan juga sebenarnya. Cuman nggak ngerti juga gue, VAR ini kadang-kadang juga nggak jelas gitu. Tapi ya itu salah Donnarumma juga, terlalu lambat dan PSG juga terlalu nurunin tempo itu kan. Dan gol kedua PSG 2-1 Benzema lagi. Kenapa bisa terjadi? Karena Neymar di depan itu maksa untuk ngumpan ke Messi. Padahal Messi itu dikepung sama 3 pemain. Ada Modric dan kawan-kawan. Dia maksa untuk ngumpan ke Messi gitu. Lu bayangin Neymar ini kebanyakan bawa bola, dribbling nggak jelas ya. Shootingnya juga disia-siain, kaki kiri ada peluang di babak pertama ya. Disia-siain terlalu pelan. Dan dia ngumpan tuh nggak mikir gitu maksud gua. Ini udah pemain udah umur 30 ya. Harusnya lu mikir gitu. Ini lawan Madrid, lu udah unggul 1-0. Lu udah dibalas 1 sama. Lu harus lebih berhati-hati dong. Keunggulan lu kan menipis nih. Ini malah dipaksain lagi. Akhirnya counter attack, ya udah. Modric kasih umpan ke Benzema, lagi-lagi Hakimi yang posisinya melewati Benzema jadi nggak termasuk offside. Benzema masih onside dan cetak gol lagi. Kencang banget. 2-2 agregat. Masih ada harapan sebenarnya. Tapi ketika kick off, Verratti umpan ke Danilo kalau nggak salah, ya kan? Sembarangan, sembrono, langsung di pressing, kerebut, dan Marquinhos salah passing. Ya, back juga kampret banget nih. Marquinhos, Kimpembe itu terlalu banyak salah passing, terlalu banyak nahan bola ya. Marquinhos ini kapten lo, bayangin lo. Kapten bisa melakukan hal fatal ini. Kenapa nggak lu sapu bersih lagi, lu buang ke depan? Atau lu tahan dulu untuk cari ruang. Ini malah lu asal buang bola tapi powernya pelan, kerebut. Benzema langsung tap in aja. Cepet. Dan Donnarumma juga mainnya lagi jelek. Berapa save dia bisa bikin, nggak ada banyak save yang bisa dia bikin kan. Dan ya udahlah, gue cukup emosi ya karena gue udah bangun nonton, gue pengen dukung dan disajikan permainan sepak bola yang dari PSG ini seperti nggak mau main di babak kedua gitu dan udah nggak ada fighting spirit sampai menit akhir gitu. Bahkan gol Benzema itu kan menit ke 78 kan, masih ada 12 menit gitu, plus injury time 16 menit. Paling nggak lu gaspol lagi gitu, ini nggak ada men. Perubahan formasi juga nggak jelas sebenarnya dan percuma lu pasang si Drexler, lu pasang si Di Maria menit 80, buat apa gitu? Harusnya lu bisa selesain itu dari sebelum kebobolan. Kalau emang lu mau ganti, lu mau ngasih fresh legs, menit 60 lu pasang gitu. Ini lu nunggu momen kayak gini. Dan Pochettino menurut gue udah out lah, udah gak ada kesempatan buat lu. Lu pegang tim sebesar PSG musim lalu gak bisa menang Ligue 1. Prancis juga musim ini cuma 1 trofi, itu pun juga cuma domestik ya. Coupe de France kalah, UCL cuma masuk 16 besar lu bayangin. Dan udah gak ada kesempatan lah, ini pelatih mediocre ya. Dan kedepannya gue bilang Madrid masih ada kesempatan. Cuman memang mereka perlu diingat 3 gol ini juga bukan dari set play ya. Murni dari kesalahan PSG. Dari mulai blunder dari Donnarumma, salah passingnya Neymar, dan terakhir ya salah passingnya si Marquinhos ya. Dan bukan dari pembangunan tim penyerangan yang jelas gitu. Belum ada seperti itu. Tapi ya kita nggak bisa nyalain. Strategi Ancelotti ya terserah juga. Dan it's okay, nggak masalah. Dan minggu depan masih ada banyak match UCL yang keren. Ada MU lawan Atletico dan beberapa match lainnya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Oke teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, dan thank you. Salam sepak bola. Bye-bye.